Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Ardianto, NPM 2021 4350 1072. Saya mahasiswa Universitas Indrapasta PGRI yang akan mendemonstrasikan aplikasi presensi karyawan dengan memanfaatkan GPS menggunakan metode geofencing dan Facecap Surface. Kita langsung saja untuk memasuki eh, akun admin ya. Tampilan awal, selamat datang di presensi atau akun admin. Kita masuk ke dashboard. Ini ada tampilan awal ya dari si akun admin ini. Dashboard ini membantu admin untuk memantau dan mengelola berbagai aspek sistem atau aplikasi secara efisien dan menampilkan data dalam bentuk grafik seperti ini dan visualisasi lainnya. Fungsi utama dashboard admin ini yaitu pusatnya informasi ya, sebagai pusat informasi yang menyajikan data dari berbagai sumber dalam satu tampilan terpadu. Kita lanjut ke kelola karyawan. Nah, di sini ada kelola karyawan. Sini mencakup beberapa aspek penting ya, mulai dari catatan kehadirannya juga ada, nanti dari pemantauannya dan bisa menambahkan karyawan di sini nih. Ini ada total karyawan atau karyawan perusahaan ya, beberapa, dan di sini ada karyawan yang aktif dan karyawan non aktif. Misalkan kita Siska nih, Siska kita edit, bisa kita edit di karyawan Siska Amelia nih, slot baru. Nah, bisa ada, lalu Siska Amelia ini bisa hapus karyawan atau edit karyawan yang jadi hapus karyawan bisa dia Siska Amelia. Nah, kalau misalkan sudah tidak aktif ya, tidak aktif, ini semua status aktif, non aktif, gitu. Nggak ada ya, nggak ada yang aktif karena di sini nol, nggak ada yang aktif, semuanya status aktif. Tuh. Bisa nih kalau misalkan dinonaktifkan si Ardianto, misalkan Siska Amelia kita nonaktifkan, update karyawan nonaktif satu, ya kan? Di sini lalu ada data absensi. Dalam data absensi ini dikelola oleh admin ya, cakup informasi kehadiran, lalu cuti dan sakit atau izin, bisa ada nama karyawan, tanggal jam masuk dan keluar, durasi kerja gitu. Sini ada tanggal absensi, shift, karyawan, status absen. Ini Budi Santoso shift malam, Wulansari shift malam, tidak hadir karena si Budi Santoso ini belum melakukan check-in di jam shift malam ini ya, jam 12, jam 11. Kalau semisalkan si Budi Santoso hadir,
dia di sini otomatis akan hadir. Atau kalau si adminnya sudah mengapprove, dia akan hadir. Tapi jika belum, dia akan menunggu approve atau pending. Contohnya karyawan nih yang sudah melakukan check-in di hari ini. Sini ada check-in si pagi Hendra Saputra jam 8:10, yaitu toleransinya juga 15 menit ya. Jam keluar belum ada karena belum check out, terus keterlambatan nggak ada, hadir masuk oke. Kita bisa melihat si Hendra-nya ini. Nah, informasi karyawannya, tanggal si pagi, tanggal, ID, jam masuk, keluar, toleransi 15 menit, dan status absensi hadir, jam keluarnya, menit terlambatnya, menit lembur. Di sini sudah ditambahkan oleh admin. Oke, dan ini tinggal menunggu ini hasil si Hendra ya. Si Hendra melakukan check-in, melakukan face capture. Di sini ada foto keluar, tinggal menunggu foto keluar. Dan si admin bisa menyetujui gitu, karena sudah eh, waktunya sangat pas ya. Nah, di sini juga bisa mengedit si admin ya, status absensinya. Lalu di sini admin juga bisa melihat detail data absensi ya, informasi karyawannya juga. Nah, lalu di sini ada izin dan cuti, yang dikelola oleh admin. Di sini mencakup proses pengajuan cuti juga, persetujuan atau penolakan cuti ya oleh admin, serta pencatatan dan pengelolaan data cuti. Fitur ini bertujuan untuk eh, menyederhanakan proses pengajuan persetujuan cuti, mengurangi kesalahan manual ya, dan memberikan transparansi data cuti bagi karyawan dan admin. Sini ada tutupan, kita lihat si Ardianto dan Dito, izin tanggal 28, tanggal 1, durasinya 2 hari, dan ini sudah disetujui oleh si admin. Ini bisa membatalkan persetujuan izin ya. Di sini ada jadwal dan shift. Nah, jadwal dan shift. Sini juga admin memungkinkan pengaturan jadwal bergiril, jadwal tetap, atau jadwal khusus lain. Nah, di sini tanggal 7 jadwalnya ada di Santoso, shift malam ya, dan lainnya ini. Dan shift paginya, shift siang, nggak ada di sini jadwal shift. Dan di hari Sabtu libur, weekend libur. Sini juga ada lokasi GPS.
Lokasi GPS ini digunakan untuk memastikan kehadiran karyawan sesuai dengan lokasi yang ditentukan oleh si adminnya atau perusahaannya. Dan admin dapat menentukan lokasi-lokasi yang valid untuk absensi gitu. Misalnya di kantor, pusat, atau di cabang. Aplikasi ini juga menggunakan GPS untuk memastikan bahwa karyawan hanya dapat melakukan absensi jika berada di dalam radius gitu, lokasi yang sudah telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan ini daftar lokasi kantornya ya. Di sini ada kantor pusatnya ada di PT Ina Farma. Sini kantor cabang. Misalkan kita tambahkan dulu ya. Kita hapus dulu. Kita tambahkan lokasi. Misalkan nama lokasinya eh, PT Asik ya. Alamatnya KP Rendang ya. Bagaimana nih kalau melihat si attitude ini dan longitude, kita melihat di GPS-nya, Maps. Kita buka Maps. Misalkan kita di McDonald ya, Jati Padang ya. Kita itu aja dulu. Kita klik kanan. Nah, ini yang kita harus salin tuh yang ini. Yang harus disalin. Nah, salin ke clipboard. Lalu kita masuk lagi ke si GPS-nya nih. Kita salin di Notepad, Notepad dulu ya, Notepad. Kita salin di Notepad. Kita salin yang ini dulu nih. Yang kita pasang di sini. Ini kita pasang. Kita pakai yang ini. Nah, yang di awal. Nanti akhirnya kita masukkan. Nah, ini radius meter. Radius meter itu dia berbentuknya lingkaran ya. Bentuknya lingkaran radius. Misalkan kita ubah, kita bikin 100 ya, 100 meter. Dan ini ada tipe cabang. Cabangnya itu kantor pusat atau cabang ya kan. Kita bikin cabang ya. Lalu habis itu ya nggak bisa scroll. Hmm, Nah, ini kita tadi masukin ya. Tadi udah di Google Maps-nya ya. Kita salin yang ini awal untuk si latitude ininya. Salin dan longitude-nya kita salin yang ini. Nah, ini. Nah, kita bikin tadi 100. Kita milih ke cabang. Nggak usah ya. Kita simpan sih. Kita kirim. Nah, di sini udah ada eh, si PT yang kita telah buat tadi ya. PT Asik.
kita masukkan ke cabang. Gitu. Nah, ini bisa dihapus kembali ke sudah tidak dibuka lagi ya, atau dipindahkan. Sini atau pusatnya Inapharma. Lalu di sini ada laporan ya, laporan. Laporan ini ada laporan gabungan absensi izin dan laporan absensi saja, laporan izin saja, dan laporan individual. Dan misalkan kita laporan gabungan dan izin, kita ekspor. Nah, kita print, save atau save PDF. Ini tampilannya ya, tampilan, laporan kehadiran, dan izin karyawan. Kita bisa melihat nih downloadan tadi. Dan ini tampilan dan udah ada disetujui ya, atau udah ada namanya secara otomatis di HRD-nya di Visualan. Lalu kita ini laporan absensinya aja nih. Kalau tadi kan sama cuti ya. Print. Di sini juga bisa landscape, portrait ya kan. Terus semua halamannya gitu. Kita simpan. Kita taruh di sini juga sama. Yes. Nah, sini nih sudah tampilan. Tanda tangannya oleh Visualan. Dan ada laporan izin. Kenapa dipisahkan? Karena datanya itu suka absensi sama izin tuh. Biasanya kalau izin tuh bisa terpisah gitu harusnya ya. Tadi di absensinya saja. Dan izin. Bahwa si ini benar izin sekaligus gitu. Sini laporan izin dan cuti karyawan. Setelah hari kita print. Kita simpan. Kita lihat di sini. Nah, sini izin cuti dan karyawan. Sudah setujui Visualan. Dan udah ada namanya gitu. Di sini ada laporan individual. Laporan individual ini laporan hanya memilih karyawan ya, memilih karyawan. Misalkan kita Dito export print. Nah, di sini juga shift ya, bisa yang dinamakan bisa jadi di laporan shift juga. Laporan shift juga bisa.
dan bisa ditandatangani langsung. Sudah masuk ke aplikasi. Nah, ini laporan awal dari si Dito ini. Nama karyawan ANL si baru. Nah, di sini ya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan sistem presensi pada karyawan. Pertama kita buka aplikasi dan di sini ada splash awal presensi ya. Dan di sini ada login karyawan. Di sini kita masukkan email dan ini akun yang sudah dibuat oleh adminnya ya. Kita tulis di sini hendra@gmail.com dan password yang sudah dibuatkan oleh adminnya. Kita masuk, sistem berhasil, dan di sini ada fitur-fiturnya, ada check-in, check-out, ajukan izin riwayat. Absensi hari ini di Hendra ini dimasuk si pagi ya, jam 8 sampai jam 5. Di sini ada tingkat kehadirannya dan ada cuti tahunan, sisa cuti. Lalu di sini ada riwayat 7 hari terakhir si Hendra. Coba kita check in. GPS error, kita aktifkan dulu GPS-nya. Nah, ini kita hijaukan. Kembali kita coba lagi GPS. Nah, area valid dan shift kerja si pagi. Di sini ada toleransi 15 menit ya. Di sini ada informasi lokasi kantor. Saya ada di PT Indaparma yang hijau ini. Nah, jadi gitu. Jadi saya ingin mengambil foto untuk presensi karyawannya. Kita ambil foto kamera depan. Nah, bisa dilihat kita selfie. Berhasil. Lalu kita bisa check in. Nah, ini status absensinya belum bisa hadir ya, tidak hadir. Coba kalau kita check in. Nah, status absensi hadir. Jadi tinggal menunggu si adminnya untuk mengapprove. Gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga tentang fitur cuti ya. Di sini ada statistik izin, cuti, ada sisa kota, dan di sini ada disetujui dan ditolak. Nah, coba kita mengajukan izin dulu ya. Di sini ada jenis izin. Nah, di sini dilihat ada keperluan pribadi, sakit, cuti tahunan, darurat. Dan ada tanggal mulai, tanggal selesai, alasan, dan kapan tanggal selesainya juga ya. Di sini juga ada pilih lampiran ketika dibutuhkan ya. Itu tanda bukti akurat untuk izin. Kita lihat. Nah, jadi gitu kita batalkan. Lalu ke profil. Sini ada profil, ada email, nomor HP, alamat. Dan di sini juga bisa mengedit data profilnya secara mandiri gitu. Nah, di sini bisa diedit ya. Dengan alamat, nomor HP, email, dan nama pun juga bisa gitu. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.